Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome back to my channel Investor Happy. Halo semua, video kali ini kita akan bahas ya salah satu saham Garmen yang secara fundamental lumayan bagus ya, dan harganya mendekati supportnya. Dan saham ini ada fakta menarik ya, dia lagi buang saham ya untuk memenuhi free float ya, karena untuk penggal sahamnya cukup rendah ya di porsi masyarakatnya. Oke, sebelum pembahasan kita disclaimer ya, bahwa di sini hanya sebatas berbagi informasi, bukan ajakan untuk beli ataupun jual di emiten yang terkait di video ini. Oke, kita akan bahas saham ERTEK ya. Ini per tanggal 14 Maret 2003 ya. Ini sebelum bursa aktif ya, karena sini udah jam 8.40, mungkin nanti tak upload jam 12-an ya, karena nggak keburu juga untuk editnya ya. Nanti setelah ini saya juga akan trading. Oke, kita lanjut ke analisa ya, karena sembari nunggu ya, masih 20 menitan sampai bursa buka ya. Oke, nah sebenarnya ini banyak sekali gap up ya, ini kosong ya, ini juga kosong ya, jadi ada potensi ketutup ya, ada potensi ketutup. Fundamental masih menarik, nah, lumayan sebenarnya ya kalau tarik dari sini. Nah, kita lihat ya apakah nanti akan menuju ke sana. Nah, selagi kita nyari untuk entry yang paling ternikmatnya ya. Nanti kita lihat di area di mana yang nikmatnya. Oke, kita bahas dari segi profil company-nya dulu. Nah, ERTEK atau ERTEK Jaja ya, ini perusahaan ini ya, dia di bidang garment ya, garment ini orientasinya ekspor. Nah, ekspor ya, terus pengendalinya di Ungaran Sari. Garment ini sekitar 96, masyarakat 3,3, jadi kurang free float-nya ya. Jadi di sini seperti juga ya, dia jualan ini ya, jualan ini ya sekitar 800 ini ya untuk free float ya. Jadi sebenarnya jualan juga. Ini masih sisa banyak. Jadi kurang dikit ya sebenarnya ya. Kalau kita tambah sebenarnya 7,5 ya. Ini baru masih sekitar 9,6, jadi baru sekitar 3%-an ya. Sebenarnya harus memenuhi itu, masih kurang banyak yang dibuang. Sebenarnya kalau buang nggak mungkin buang harga murah, loginya gitu ya. Oke, dari sini kita dapat data satu ya, bahwa di sini free float-nya kurang. Kemungkinan ininya bid overnya di ini juga tipis ya, nanti ya di bursa juga tipis. Nah, kita lihat ya untuk laporan keuangan dulu. Nah, ini segi laporan keuangan. Oke, di sini dinyatakan dalam bentuk dolar teman ya. Nanti kita sambil belajar. Oke ya. Nah, kalau teman-teman tadi lihat di sini ya, di sini bukan 40 juta ya, tapi ini 40 juta US dollar. Nah, tandanya di mana, Mas? Nah, di sini ya teman, nanti lihat, mungkin yang belum baru baca laporan keuangan, nanti lihat sini ya, biasanya ada 3 ya, disajikan dalam bentuk dolar AS, artinya nanti ini dikalikan dengan dolar AS. Biasanya kalau disajikan dalam bentuk jutaan, artinya nanti belakangnya tambah nolnya 6, terus disajikan dalam bentuk ribuan, jadi di belakang nolnya tambah 03, seperti itu teman ya. Nah, ini catatan. Oke ya. Oke, kita lihat ya untuk segi asetnya ini ada kenaikan ya, dari sebelumnya 7,2, kalau kita bandingkan per kuartal Desember ya, berarti kuartal 4 kita bandingkan dengan kuartal ketiga 2002. Nah, ini ada kenaikan dari 72 naik ke 74, jadi ada sekitar 2,3 ya, 2,3 juta US dollar. Ini kenaikan dari segi aset ya. Nah, yang tertinggi ini dari ini ya, cadangan penurunan kerugian. Ini dari sebelumnya 24, ini naik ya ke 31. Itu yang paling tinggi di arah sini ya. Nanti untuk penjelasannya ini tinggal dilihat nomor ini ya, ROTS 3,7 nih ya, 2M 357. Nanti cara aja di bawah ya, akan ada penjelasan dari sini ya. Oke, biar durasinya nggak begitu panjang guys. Berikutnya ada liabilitasnya ini 53 ya, cukup besar ya sebenarnya. Kalau dengan punya aset sekitar 74, liabilitasnya 53, jadi sudah hampir 70% ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan asetnya ya. Liabilitasnya ini terbesar pinjaman jangka pendek ya, ini sangat besar ya jangka pendeknya.
Terus utang usaha ini 4, sepertinya nggak banyak berubah ya, hampir stuck ya, bahkan ada penurunan ya, dari sebelumnya 27943 turun ke 27927, jadi ada penurunan. Ini ada kenaikan di utang usaha ini lagi ya. Nah, terus ada penurunan beban usaha harus bayarnya turun ya, dari sebelumnya 3,1 turun ke 2,4 ya. Oke, dari likuiditas memang sudah besar guys ya, cukup besar kalau kita bandingkan dengan asetnya ya. Apalagi di sini pinjaman jangka pendeknya 27 juta ya. Nah, kita lihat untuk ekuitasnya masih sekitar 21,9 juta ya. Naik ya, naik dari sebelumnya 19 juta US dollar naik ke 21 juta US dollar. Ini kenaikan dari kualitasnya ya, naik sekitar 3 ya, atau 2 ya, 2 juta US dollar ya. Nah ini untuk pendapatan ya, ada kenaikan juga ya, dari sebelumnya 6,8 juta, ini kalau kita bandingkan secara year to year naik ke 7,6 ya, ada kenaikan sekitar 8 ya, 4 juta US dollar. Dengan beban pokok juga naik ya, dari sebelumnya 6,3 naik ke 63 naik ke 69 ya. Jadi ada laba kotor sekitar 6,5 juta, naik ya dari sebelumnya 4,8 juta US dollar. Nah, untuk laba bersihnya ini sekitar 2,2 juta. Jadi naik 90% ya, dari 1,3 naik ke 2,2. Jadi ada 90% naik ya. Untuk IPS-nya juga naik ya, dari 0,0011 naik ke 0,0018 ya. Jadi naik 90% untuk IPS ataupun labanya ya. Nah, untuk cash flow operasionalnya juga masih positif ya, dari sebelumnya rugi 3,8 juta US dollar ini sudah positif jadi 176.000 US dollar ya. Oke, dari laporan keuangan cukup lumayan bagus ya, walaupun utang jangka pendeknya cukup besar ya, sekitar 27. Kalau kita bandingkan dengan asetnya cukup besar guys. Rentabilitasnya juga cukup besar ya. Oke, dari segi laporan keuangan seperti itu guys. Nah, ada lainnya yang untuk menariknya tuh harganya ya. Kita lihat dari sisi insider dulu. Nah, bentar ya. Sini ya. Nah, dari sini ini Februari udah plus ya, plus. Terus kita lihat insidernya ya. Nah, jadi memang kelihatan dia jualan ya, jualan untuk menuju free floatnya ya. Ini Februari ini ya. Lihat kita terekod ya, ini mulai jualan itu dari Januari ya. Kita lihat chartnya Januari ya, bener ya, dia naik ya, mulai naik ya. Setelah itu Januari dia turun ya, artinya dia memang sudah dibuat naik dulu terus dia jualan itu ya Februari. Jadi terdata terekod di sini tuh dia plus nanti temen ya, plus 2. Artinya di sini tuh sudah data plus 2. Artinya kalau terekodnya 9 Januari mungkin jualannya dia 2 hari yang lalu seperti itu ya. Karena nggak bisa langsung data itu real time ya. Kelemahannya situ ya. Saya tuh ngecek dari IDX juga sama ya. IDX juga keluarin kan tiap hari. Cuma itu ini ya data hari sebelumnya seperti itu ya, saya nggak bisa real time, jadi kita agak telat. Cuma dari sini kita masih bisa manfaatin ya, dari sini bisa manfaatin kalau ini ada kepentingan untuk free float ya, dia jualan. Polanya juga kelihatan ketika nanti dia sahamnya naik ya teman-teman, cukupnya aja ya, ketika udah jual cukup ya silakan pergi atau take profit ya. Nah, sini ada gap up juga di area posisi atas, sebenarnya lumayan kalau nanti ketutup ya. Dan untuk entry-nya ya, atau mungkin ada di bid area terdekat, ini sudah mendekati di bid area ya sebenarnya ya. Nah, di area sini ada RTX ya, ini dekat di bid area. Terus ada juga di area sini ya, di area 170-an. Cuma entah apakah menuju ke sana atau enggak. Jadi kalau kita tarik di sini juga ada di bid area ya. Di area sini. Nah, ya, kalau telah di sini masih distribusi ya, belum begitu banyak. Biasanya metode kayak gini tuh akan ditarik tinggi dulu ya, baru nanti dia akan distribusi ya. Nah,
ada banyak beberapa emiten kayak gini guys ya. Contoh SDM, RTX ini juga sama ya, tipis-tipis. Dia kalau narik juga kira-kira ya sangat tinggi. Contoh kayak gini ya. Ini berapa persen ya kalau lihat dari sini itu ya sekitar 260 ya. Ini ke mendukung hacknya tuh ke gap aja ke sini tuh ada 127 ya, 123. Nah, jadi ada potensi bersih lumayan ya. Tapi untuk yang terikmat ya kita tunggu mungkin di area support sini satu ya. Terus kedua di area sini ya. Nah, nanti teman silakan mau nunggu sini silakan, ataupun sini silakan, ataupun strateginya mau B area sini ketika jebol out atau harus nunggu sini ya silakan ya. Pokoknya sesuai kenyamanan teman ya. Pasti semua punya data masing-masing, punya strategi masing-masing ya. Oke, sekilas ya untuk data RTX ya, dari segi laba cukup bagus, ada peningkatan laba, cuma yang ini ya utang jangka pendeknya cukup besar ya, besar, likuiditasnya cukup besar kalau kita bandingkan dengan aset ya. Terus dari segi chart harga ini sudah di dekat supportnya ya di area demand yang satu ini. Terus fakta menariknya ini dia juga jualan terus untuk memenuhi free float ya. Nah, kalau kita jualan pasti akan jual di harga premium ya, atau setidaknya dia untung ya, logikanya kayak gitu ya. Ini sudah sideways setelah jualan, nanti kita lihat ya apakah dia akan lagi atau apakah dia akan lagi terus jual gitu. Nah kita lihat ya, pantau aja. Oke, dari segi masyarakat masih tipis ya ini untuk sahamnya ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk informasi data di RTX ya, dengan emiten yang labanya naik 90% ya. Oke, kurang lebih seperti itu. Kalau teman-teman ada pertanyaan, kalau ada request, silakan aja ditanyakan di kolom komentar. Kalau teman nambahin data, silakan ya nanti ditulis di kolom komentar. Oke, terima kasih semua yang sudah nonton video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Happy cuan and happy investor. Bye bye.